mungkin lebih kepada JSF peduli, artinya peduli kita terhadap para guru, ibu bapak guru kita yang sudah purna bakti. Jadi ada JSF berbagi, ada JSF peduli, jadi ada JSF berkarya. Jadi keterkaitan dengan untuk yang kita dalam hal bisnis ini sebenarnya JSF berkarya. Saya yakin dan percaya sepanjang kita semuanya punya kemauan dan kesungguhan, artinya bisnis ini bisa kita majukan dan kembangkan, dan mungkin saya yakin dan percaya dengan keyakinan ini bisnis ini juga bisa jadi menggurita gitu. Harus punya keyakinan ya gitu. Yang menggurita artinya bisa membuka lapangan kerja terhadap mungkin anak-anak kita ke depannya, walaupun dia sudah sarjana, dia sudah bagian dari proporsional mengurusi misalnya di bidang apa nanti, di bidang kuliner ataupun di bidang bisnis yang lainnya. Saya pikir kita tidak tertutup juga kemungkinan juga kita mungkin dalam hal bidang pendidikan. Tetapi tentunya harus kita berani memulainya dari sekarang dan memulainya dari yang kecil. Ya, mungkin itu optimismenya kita di dalam hal memulai kegiatan ini. Jadi keterkaitan dengan untuk yang bisnis pertanian ini sesuai dengan kesepakatan kita, ini yang kita mulai, ini yang kita awali bisnis pertanian ini. Tentunya di dalam hal ini, kapan ini perlu kita bahas di sini ya. Kapan ini mulai dibersihkan, kapan ini kita mulai menanam. Jadi maksud saya juga kita di dalam hal bisnis ini, kita sebenarnya bukan pekerjanya ya, bukan pekerja, bukan ikut kita bekerja secara langsung, tapi lebih kepada ya kita ini menjadi entrepreneur gitu. Jadi kita juga harus menciptakan entrepreneur desa. Ini kan bisnis pertanian ini bisa juga menciptakan entrepreneur gitu. Jadi kita JSF itu jadi entrepreneur. Jadi JSF itu kalaupun dia satu buah komunitas, tapi dia bisa jadi semacam entrepreneur, jadi bisnisnya itu terbangun gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi kita mulai dari kecil pengertiannya, mulai dari SMA Siabu ini kan mungkin lahannya masih terbatas. Kita lihat perkembangannya dan kita mengevaluasi nanti di dalam pelaksanaannya 3 bulan ke depan ini, kita lihat bagaimana penghasilannya, apa yang perlu harus kita evaluasi. Mungkin 3,5 bulan berikutnya mungkin kita sudah mengembang, meluas gitu, tidak lagi hanya di SMP, tidak hanya di depan SMP Negeri Siabu itu. Jadi terus mengembang dan mengembang gitu. Setelah itu dia bisa mengembang, mungkin kita bisa memikirkan yang bisa kita apakan ke depan, apakah bisnis kuliner atau bisnis yang lainnya gitu. Jadi betul-betul ke depan kita buat ya ada legalitas dari komunitas ini. Kita yang buat baru kan legalitas dari bidang pertanian. Mungkin legalitas komunitas ini pun bisa kita buat sehingga ke depan kita seperti yang saya sampaikan itu, bisnis itu sebenarnya intinya kita punya kemauan, punya keyakinan untuk bisa maju dan berkembang. Keterkaitan dengan pembiayaan, sepanjang itu usaha dan bisnis itu berprospek, itu akan bisa kita bekerja sama dengan perbankan. Dia akan lirik itu, artinya oh ini bisnisnya ini, oh ini bisnis, perlu butuh pembiayaan. Makanya saya bilang pembiayaan itu bukan nomor 1. Jadi yang nomor 1 itu apa? Kemauan dan niat kita, bahwa memang kita dan kesungguhan kita. Itu yang paling utama di dalam menciptakan bisnis. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita ini
terjun langsung untuk bercocok tanam. Tidak seperti itu cara pandang kita, bahwa kita ini adalah bagian daripada JSF ini entrepreneur bidang pertanian. Jadi bukan kita yang terjun langsung untuk membabatnya, terjun langsung untuk menanamnya gitu, tapi lebih kepada kita manajemennya. Jadi entrepreneur itu lebih kepada manajemen. Mungkin menurut saya seperti itu, tapi kan di dalam hal kita untuk publikasinya mungkin nanti kita akan terjun turun ke lapangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita expose-nya ataupun publikasinya akan lebih kita tonjolkanlah di saat nanti kita memulai untuk menanam pohon bibit jagung ini, pohon buseningku, bibit jagung ini. Ya mungkin itu. Kira-kira gimana tanggapan kawan-kawan, ataupun ada lagi seperti yang disampaikan oleh kawan kita Abdul Kasim, beliau pernah terjun langsung ikut terlibat di dalam hal bisnis pertanian, yang mungkin selaku pengontrol ataupun dalam hal bidang elektrikalnya kali ya. Menanggapi apa yang disampaikan ketua kita tadi, bahwa saya sendiri memang pernah terlibat di dalam pertanian doktrin yang sebuah ilegalitas memang yang jelas adalah diprakarsai oleh perusahaan. Itu banyak pengalaman, banyak juga yang kita tidak ketahui juga tentang pertanian ini. Sedikit kita berbagi di sini. Memang saya sendiri di sana itu sebagai tim prop istilahnya kalau di sini, tapi itu untuk konstruksi jaringan untuk nutrisi yang berupa instalasi pipa untuk nutrisinya, terus jaringan untuk listrik untuk penggerak pompa-pompa yang bergerak di sana tanpa bantuan orang lain secara otomatis kan. Jadi tentu di situ teknologinya memang sudah mencapai teknologi internasional lah, yang secara otomatis sudah bisa beroperasi tanpa manusia. Jadi tentu di sini kita belum sampai ke situ. Cuman yang penting sekali kita perlu perhatikan untuk pertanian doktrin ini, tentu itu selalu dilakukan teknologi kita bisa kuasai. Alhamdulillah. Kalau untuk saya sendiri bisa menguasai teknologinya. Dan untuk bagian nutrisi, memang ini kita butuh tim ahli, atau dari dinas pertanian atau dari institut yang membidangi memang di bidang pertanian ini. Karena di situ tanpa nutrisi, tanpa pestisida yang tepat, itu akan menimbulkan kerugian yang besar. Jadi intinya dalam nutrisi ini yang dibutuhkan, kalau secara manual kita mungkin panen 3 bulan, tapi dengan pengaruh nutrisi yang kita buatkan ini bisa kita dipanenkan di 2 bulan. Itulah pengaruh nutrisi. Segala macam dengan pengaruh-pengaruh hama atau penyakit yang ditimbulkan di tubuhan juga bisa diatasi dengan secepatnya, karena itu tadi tim ahli untuk bagian pestisida ini sama nutrisi ini sangat diperlukan. Kalau untuk teknologi yang kita buat ini hanya untuk tidak pengaruh dengan cuaca atau memperbesar produksi yang kita butuhkan tanpa memakai banyak orang, tapi harus perlu orang untuk mengoperasikannya. Jadi di sini memang bisa kita nanti kalau secara teknologi bisa berbagi. Alhamdulillah saya sudah boleh dibilang menguasai untuk teknologi itu. Karena kemarin di Batam saya melakukan kegiatan pertanian doktrin ini sekitar 25 hektar
dan di Cikampek sekitar 30 hektar. Jadi teknologi itu semua memang kita ciptakan dengan desain kita sendiri, dengan karya kita sendiri dari kontraktor tersebut. Dan saya salah satu orang yang menguasai teknologi itu dan menciptakan teknologi itu dengan engineer saya. Boleh kita mulai tapi tidak dari besar, dari kecil dulu agar kita bisa menghitung kos-kos yang diperlukan di situ dan produksi nanti yang akan dihasilkan bisa kita hitung modal sama profitnya. Jadi untuk itu memang kalau untuk teknologi alhamdulillah kita lakukan nanti, tapi kita perlu satu lagi Pak Ketua untuk kawan teman-teman kita yang ahli di bidang nutrisi sama pestisida. Jadi sekian dulu tanggapan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Abdul Kasim dari Munte. Mungkin beliau pengalaman ini keterkaitan dengan untuk tanaman cabai dengan tanaman sayuran lainnya ya. Iya. Dan tomat. Kebetulan kita ini yang kita rencanakan adalah tanaman jagung. Mungkin kita seperti yang saya sampaikan itu kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat ini kita artinya lahan ini yang di depan SMA Negeri Siabu. Artinya yang di depan SMA Siabu inilah kita mulai dari awalnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini JSF berbisnis di bidang pertanian bukan berarti kita terjun langsung ikut bertani, tetapi kita JSF ini adalah bagian daripada entrepreneur di bidang pertanian. Jadi kira-kira gitu. Jadi mungkin lebih mengerti dan menguasainya, mungkin kita bisa minta tanggapan dari Pareban Syukri Daud. Silakan